Hai friends, kali ini aku berada di Jakarta Barat dan berada di Gang Haji Pani. Dan sekarang aku ingin melihat proses pembuatan selendang mayang. Ayo ikut-ikut videonya. Misi. Hai, kan? Ya. Halo Pak, perkenalkan sama saya Nael. Ya, saya Manjur. Iya. Pak, selendang mayang itu apa Pak? Khas Betawi. Makanan khas Betawi. Iya. Makanan khas Betawi sejak kapan Pak? Saya ini sudah dari tahun 45 ya, nenek ngkong kita tuh udah pegang yang namanya khas Betawi seperti ini selendang mayang. Oh. Kalau saya generasi penerusnya. Oh. Jadi saya udah ngejalanin udah sekitar hampir 40 tahun. Wah friends, ternyata bapaknya ini sudah membuat selendang mayang selama 40 tahun friends. Udah lama banget. Selendang mayang ini bentuknya seperti apa Pak? Bentuknya seperti kayak kue ongol-ongol sepertinya. Selendang mayang ini terbuat dari apa Pak? Tepung sagu aren. Oh. Kalau pakai sagu yang lain nggak bisa? Nggak bisa, harus gitu. Harus sagu aren. Iya. Oh. Itu sagu aren tuh dari pohon ditebang, digiling kayak seperti kita ngegiling tebu. Oh. Nanti diambil acinya, didenebin, dibuang airnya, tinggal udah ada tempatnya diampar, Iya. dijemur kering, dikirim ke ibu kota sini Jakarta. Oh, itu sagunya, sagu aren. Sagunya dari daerah-daerah dikirim ke ibu kota kita ini. Oh. Langsung kita yang namanya ibu kota, laki-laki maupun perempuan itu bisa mengolah. Tuh. Jadi nanti dibuat, ada yang dari buat kue satu, seperti selendang mayang, dawet, itu dari sagu aren. Oh. Gitu. Ya. Bisa dijelasin nggak Pak proses pembuatannya? Bisa. Oh, iya. Kalau mau jelasin nanti saya jelasin. Ya boleh Pak. Ayo kita jelasin. Iya. Ini bahan pembuatannya ada apa aja Pak? Sagu aren ini udah boleh dikeringin. Iya. Dari daerah dikirim ke ibu kota kita ini, Jakarta. Terus ini dibuat seperti ini nih. Oh. Kita rendam dulu. Direndam. Iya, ini kan kering nih. Iya. Ini 1 kilo nih. Oh. 1 kilo. Ini garamnya. Garam. 1 kilo. Racikannya garamnya tuh 2 sendok. Ya. Iya. Tuh. Ini kita kasih air nih. Buat apa? Mau disaring nih. Jadi kita saring dulu karena dia banyak serbuk-serbuk pohon kayu itu. Iya. Kayak seperti pohon palem tuh besarnya. Nah, ini kita aduk dulu biar larut. Itu dikasih garam biar ada rasanya gitu ya? Betul. Nih, dilarutin begini. Kalau emang mau belajar sama saya seandainya entah dari mana, itu saya bersedia gitu. Nih, biar larut gitu. Disaring. Jadi kita nggak langsung jebrusin ke adon. Iya. Karena dia ada seperti tebu tuh kan. Iya, diserbuk. Ada serbuk-serbuk. Itu apa?
Seandainya kita langsung tuang kan ini kotor. Iya. Bukan kotor tanah ini, kotor pohon. Heeh. Pohonnya kan walaupun dia di apa seandainya di sana itu disaring, pasti kan ada yang mentah-mentah. Iya. Namanya pabrik kan. Mm-mm. Jadi ini kotorannya. Jadi jangan langsung diadonin. Taruh di situ. Terus ya, masih ada. Mm-mm. Oh kayak ikan nugget. Sampai kental. Dibakar. Kita harus tunggu berapa lama Pak biar sampai kental? Ya, nggak lama sih, nggak sampai setengah jam. Paling 10 menit, kurang lebih lah. Ini mentahnya putih, tapi kalau sudah matang dia bening seperti air. Oh. Itu tandanya matang. Oh, ini masih mentah, masih tepung, warnanya masih putih, Berarti cara lihat matangnya dia bening gitu ya? bening kayak seperti air, Iya ya. seperti air ini, beningnya. Iya. Aku boleh nggak Pak ngaduk? Boleh? Ya, coba. Pak ini apanya Pak? Ini air pandan. Oh. Tadi kan yang disaring itu air biasa Iya. untuk ngerarutinnya. Kalau ini baunya tuh wangi kan, Mm-mm. air pandan. Ini kasih air pandan biar apa Pak? Supaya wangi. Oh. Jadi nggak bau dirinya, kasarnya tuh bilangnya wangi pandan gitu ya. Mm-mm. Kalau kita nggak pakai air pandan nih pandannya tuh, ya kan? Oh. Iya. Jadi ini kita ambil ininya, sarinya, gitu. Namanya ini Kok ada daunnya? wanginya rasa pandan. Wangi alami friends dari daun pandan. Siapapun yang mau belajar di sini, saya bersedia untuk menerima untuk belajar, untuk generasi penerus. Saya ini udah tua, saya nggak pilih siapa maupun siapa itu entah dari mana itu saya bersedia untuk mereka itu mau belajar. Nah, Pak Mansur ini memberi kesempatan untuk kita semua agar siapa yang mau belajar untuk belajar selendang mayang ini bisa datang ke sini untuk belajar dengan Pak Mansur. Makanan khas Betawi, ya, jangan sampai punah Betul. termakan oleh zaman sekarang. Betul, betul. Pak, boleh diinformasikan tempat Bapak ini agar teman-teman yang mau belajar bisa datang ke sini. Alamat saya RW 010 RT 09, alamat Pulau Harapan Indah. Itu alamat saya. Ya. Kalau ingin belajar atau ingin datang, itu alamat saya. Cari nama saya Bang Mansur. Nah, ini friends, ini udah semakin kental lagi. Dan warnanya juga udah mudar. Dan ini kayak warna coklat gitu friends. Ya ini udah mau matang. Oh. Dikit lagi matang. Ini hampir dikit kayak seperti air dari awalnya nih. Iya. Dikit lagi. Putihnya udah hampir menghilang. Nah, misalnya teman-teman punya acara hajatan atau acara lain itu, kalau ingin pesan ke Bapak itu berapa hari sebelumnya, Pak? Ya 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya. Ya. Acara pesta, ulang tahun. Iya. Kalau kita pesan itu harus kayak berapa gelas atau berapa loyang Saya gitu, Pak? pakai cara tanpa. Tanpa. Jadi nggak cara gelas. Oh.
maunya berapa tampah gitu. Jadi nanti saya kasih tahu harganya sekian gitu. Kalau sekian tampah gitu. Gitu sih. Satu tampah bisa jadi berapa gelas, Pak? Bisa jadi 50 gelas. 50 gelas. Ya. Oh. Pengiriman terjauh sampai mana, Pak? Sampai Robokor sama Ciledug yang saya pernah sering kirim. Oh. Sendang mayang. Hah? Kapuk, Ciledug, Robokor sampai daerah Kamal juga pernah. Itu sih yang sering saya dapat job saya. Iya. Sendang mayang ini bisa tahan berapa lama, Pak, di luar kulkas? Kalau saya nih nggak bisa diinepin ya. Jadi hari ini malam kita bikin, besok kita kirim. Hari itu sampai jam 7 sore. Harus habis itu. Kalau nggak habis nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. Ini makanan kan nggak pakai pengawet. Iya. Cuma garam aja tadi cuma 2 sendok. Nih udah bening. Oh iya. Ini udah menjadi nih dia jadi kayak air nih ya. Nah, Iya, iya. nih, tadi kan putih, ini udah balik bening kayak air, dari tandanya matang. Dia ada ke rata baru dituang ke tampah. Didinginin ya. Nah, ini dalam 1 kilo nih isinya jadi 2 tampah. Oh. 1 kilo tadi, 1 Iya. bungkus 1 kilo jadi 2 tampah. Udah ya, udah matang nih ya, udah rata. Iya. Nggak boleh nggak rata nih, harus rata. Pinggirannya kosek. Tuh. Kosek udah rata, jangan sembarangan. Jadi kalau mau bisa nih, harus kosek dulu pinggirannya tuh, ratain. Udah bening, rata, nggak ada yang baru kita tuang. Oh, iya. Ini saya tuang ya. Iya. Tuh. Jadi panas nanti ya. Tunggu ya. Jadi 2 tambak ada. Iya. Nah, sekarang bapaknya ingin membuat warnanya, buat selendang mayang tadi. Nih ini hijau muda ya. Iya. 2, 3, 4. Merah tua, hijau muda. 2, 3, 4. Ini ditambah air nih, air apa? Air putih. Aduh. Ya. Ya, Kayak ada. darah. Ini merah. Kayak Merah darah. tua. Ya, nah ini friends. Terus diaduk-aduk ya, Pak? Iya. Tuh. Itu aja. Ya. Ya. Ini nanti kalau dia udah dingin, baru dikuas sama ini. Ini kan ada kuasnya tuh. Iya, iya. Ya. Pak, cara penyajiannya gimana, Pak? Caranya ini kan masih belum bisa dipotong ya, ini cara praktek aja ya. Ini dipotongnya gini, set, potong tenggal, ambil 1, potong, 2 potong, 3 potong, 4 potong, 5 potong. Ini 1 porsi, 5 potong kita potong dadu kan, kasih es, batu es, terus langsung gula, sendok gula, santan, saya silakan gitu. Kayak gitu cakep tuh, gulanya duluan terus santannya belakangan medok. Wih, cakep banget, lainnya diseruput enak. Ya kan itu santan. Wah, friends, aku jadi kepingin makan selendang mayang, friends. Kayaknya enak tuh. Kalau gulanya Bapak bikin sendiri? Bikin sendiri ya. Ini 1 kilo tadi bikin 2 tampah, gulanya 3 kilo. Kok banyak gula? Iya, kan ntar ada air es,
air santan. Emang air santan manis, asin kan? Air es emang manis, asin. Jadi situ kita berlawanan sama air es sama air santan. Ya semanis mungkin, harusnya pakai 3 kilo, jangan pakai biang. Kalau pakai biang besok sariawan. Nah friends, jadinya gulanya ini tuh bapak bikin sendiri, jadinya sudah terjamin aman friends dan bersih. Iya, kayak gitu. Pak, ini kan untuk nunggu dinginnya kan lama pak. Betul. Kalau dikasih kipas angin atau yang lain biar cepat dingin gitu bisa nggak pak? Nggak bisa, paling-paling atasnya yang keras, bawahnya lembek tetap. Jadi dipotongnya atasnya ngikutin potongan, bawahnya hancur. Jadi nggak bisa dilayani juga pembeli kita. Berarti harus alami gitu ya dingin. Iya, alami dia pelan-pelan dia. Pak, kalau satu mangkok ini dijual dengan harga berapa pak? 6.000. 6.000. Iya, 6.000. Bapak biasanya jualannya keliling gitu pak? Saya mangkal. Oh mangkal. Mangkal. Di mana pak biasanya? Mangkal di pasar sini. Pasar Pulau, Pasar Depok. Oh. Dulu saya waktu masih agak gagahan itu saya ngeliling. Keliling ke perumahan-perumahan Nah, gitu. enggak, ya paling-paling sama tetangga kampung gitu. Oh. Jadi kita ke pasar dulu udah orang udah pada kenal, sekarang kita nongkrongnya udah pada kenal. Jadi lebih enak, udah nggak keliling. Seandainya ini udah kering, tahap selanjutnya apa pak? Selanjutnya tadi warna yang tadi kita kasih merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah sampai tuntas. Tuntas sama hijau merah. Udah rapi, 1 menit udah nyerap. Diginin udah nempel. Lalu kita tutupin seperti ini. Tuh. Terus bulat. Cantik kan? Kasih minyak sayur sedikit buat makeup ininya biar kelihatan hidup keren. Ya, itu cakep ya. Terus kasih yang lebarnya, kasih 2 lebaran sekali, lebih dari ini buat tutupnya tengah-tengah. Wah, kayak tariknya ada. Nah Pak Mansur, terima kasih untuk penjelasannya dan informasi yang sudah diberikan. Semoga Sendang Mayang ini tidak punah dan tetap lestari ya Pak. Amin. Ya, dan juga semoga Bapak terus sukses jualan Sendang Mayangnya. Amin. Ya, oke friends, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai bertemu lagi. Dadah.